depan warung kan kayak ada balong tuh bang, kayak kolam ikan lele, tapi diterpalin ikan lele. Saya kebelet kencing, dikira saya depan itu kamar toilet. Saya masuk dong, tek, baru buka gini, astagfirullahaladzim. Saya bingung, wah ini bukan jalannya nih. Saya balik ke titik awal, saya meringkuk aja gitu bang. Saya hampir mau nangis bang, ingat anak. Ya kali gue mau tersesat, masa ya gue tersesat di hutan. Dia mah, saya berharap ada pendaki yang turun atau naik. Kok suara kayak suara pasar bang, tapi suara cowok semua. Sebelum itu ada bayangan bang. Saya mulai panik, jangan-jangan gue diteror nih, gak ada gue melanggar peraturan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Wildan. Waduh abang. Gimana kabarnya bang? Semakin baik. Semakin baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam buat teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Wildan nih, ya kan? Nah, sebelum Bang Wildan menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak loh, Bang Wildan. Ya, udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan nih. Sama-sama. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Wildan nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Betul. Kan gitu ya. Betul. Oke. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya Bang Wildan punya pengalaman saat naik Gunung Cikuray. Betul. Ya kan? Yang dimana dalam pendakian tersebut kayak denger suara rame kayak pasar. Wah, dan itu turun itu sampai akhirnya nyasar. Wah, itu teror semalaman nggak bisa tidur Bang. Semalaman nggak bisa tidur. Tapi lewat mana nih? Tapak Gerot. Tapak Gerot, ya kan? Iya. Ada Tapak Gerot, ada pemancar, ada setia apa namanya? Lupa tuh, banyak tuh. Banyak. Nah, banyak. Pada saat ya saya setelah mendaki kan, beberapa bulan kan ada berita pendaki turun itu yang ditinggal teman-temannya tersesat. Oh iya. Iya kan? Berarti waktunya barengan, beda selang berapa hari? Selang berapa bulan lah. Bulan lah. Oke, gitu. Berarti di tahun kejadiannya tahun? Kalau saya kan di 2024, kemungkinan saya kemarin dengarnya di awal 2025. Oke, jadi pendakian Bang Wildan ini tahun 2024. Betul. Ya kan? Oke, ya wis. Nih teman-teman Ngopi Horor nih udah penasaran Bang, mungkin tahan dulu kali ya ceritanya ya. Siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Minum dulu Bang kopinya, silakan seruput. Alhamdulillah. Seruputan dulu, kasih seruputan ya dong. Wah, terbaik. Alhamdulillah. Mantap ini, maknyus. Mantap Bang ya kopi ya. Kan kalau naik gunung harus dopingannya kopi. Dopamin banget ini. Oke. Udah siap nih Bang Wildan buat cerita nih? Insya Allah siap. Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Awal mula sih saya rencana Agustus ya, 2024. Saya sih punya save reward kan. Akhir Agustus saya mau ngambil cuti tuh.
tanggal 29 kan hari kelahiran saya tuh, 29 Agustus. Gue mau cuti, mau naik gunung, kan akhir bulan, 29 Agustus. Saya ngajuin dong ke atasan. Bu, saya mau cuti tanggal 29 Agustus. Mau kemana lu? Mau naik gunung. Kalau bisa jangan akhir bulan lah. Kan kita kerja di media kan, materi banyak. Cari tanggal lain, bulan lain. Oh jadi nggak bisa nih? Nggak bisa. Oh ya udah, saya cari tuh. Akhir itu juga, ya udah dah, saya cuti tanggal 5 September. 5, 6 kan itu Kamis Jumat tuh bang. Gue cek dulu ya, jadwal materi banyak nggak gitu. Oh ya udah, ambil cuti aja. 5, 6 saya cuti tuh bang. Udah dapet tuh tanggal 5, 6 cuti. Oke. Fix ya bu, ya jadi gitu. Di situ saya searching. Saya pengen ke atap Jawa Barat tuh bang. Awalnya belum Cikuray, Cerme. Gue mau ke atap Jawa Barat lah. Pengen ngeliat awan kan. Kalau ngeliat di sosial media kan, wah keren banget ya kan. Kayaknya kan main kita kan, kesehatan mental kita kalau ngeliat awan kan seger kan. Selama kita kerja kan, depan monitor gitu kan. Akhirnya udah gue ke Cerme. Searching kan, saya kan nyari-nyari informasi. Transportnya apa, kalau naik kereta apa, naik bis apa. Saya nyari kawan tuh di TikTok bang. Komentar. Yuk yang mau bareng yuk tanggal 5, tanggal 6 ketemu di base camp gitu kan. Ada yang jawab bang. DM saya di TikTok. Oh iya bro, namanya Bang Reza bang. Dari Tasik. Yaudah lanjut ke WA aja ya gitu. Yaudah saya dapat nomor WA, dia dapat nomor WA. Tanggal sekian bisa nggak bang? Saya berangkat dari Tangerang tanggal 5 gitu kan. Saya udah ngambil cuti gitu. Abang dari mana? Dari Tasik. Oh yaudah. Keep ya kita ke Cerme. Oke. Nah selang beberapa, kan saya prepare 2 minggu tuh. Yang tadi yang mau akhir Agustus, geser September. Dia akhirnya beberapa hari kemudian, ya bang maaf bang saya nggak bisa. Soalnya kakak saya mau ada tunangan gitu. Masa saya adanya nggak datang? Saya nggak bisa maksa dong, karena kan itu ada keluarga kan. Oh ya udah bang, nggak apa-apa, ntar saya cari temenan baru lagi aja. Saya cari. Akhirnya alhasil nggak dapet. Saya memutuskan, kalau gua ke Cerme sendiri, gunung 3000 kan, nggak mungkin juga kan gua. Capek apa segala macam kan, bayangan nggak mungkin lah. Akhirnya saya ganti destinasi. Lihat di TikTok. Kan TikTok banyak tuh, dari post-camp kan orang yang nge-vlog kan gitu. Post 1, post 2, sekian menit. Saya tertarik di situ. Via Tapak Gerot, berapa menit, berapa jam, sekian kilo gitu kan. Oh dekat juga nih, cocok lah buat pemula, deket ladang-ladang sawah, dekat warga-warga. Akhirnya saya, Cikuray ya. Cuman sekian, dari base camp ke pos camping ground, deket tuh bang. Saya kemakan sosial media bang, ya kan. Makan sosial media, ya udah saya searching TikTok lagi berkali-kali, Tapak Gerot, ya kan. Di TikTok kan banyak. Oh iya, buat pemula lumayan nih, karena kan saya anggap aja pemula ya kan, karena jarang naik gunung ya, sebelumnya emang pernah naik gunung. Akhirnya saya searching, Tapak Gerot lah. Saya udah dapat destinasi Tapak Gerot. Akhirnya saya searching tiket KA dari stasiun Senen ke Garut. Tiket KA berangkat nggak dapat bang, karena kan cukup murah kan, banyak persaingannya. Dapatnya saya tiket pulang tuh di stasiun Leles ke Pasar Senen. Oke lah, saya beli tiket pulang dulu, dapat. Saya searching terminal dari Jakarta atau Tangerang ke Garut, dapat lah tuh Kalideres Garut, Karunia Bakti ya kan. Karunia Bakti saya dapat jam sekian. Saya dapat nomor teleponnya kan, yang yang orang PO-nya kan. Singkat cerita saya ke Kalideres survei, nanya, berangkatnya dari jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 2 siang sama jam 7 malam. Saya ngambil jam 2 siang. Singkat cerita, oke gitu. Karunia Bakti, tarifnya berapa Pak? Kan saya survei dulu. 100.000. Oh ya udah. Saya bilang ke istri saya, aku mau naik gunung nih, nggak jadi ke Cerme, ke Cikuray aja, soalnya nggak ada teman, solo hiking gitu. Kamu yang bener, janganlah, nggak sempat diizinin tuh bang, karena istri udah panik karena punya firasat apa kan. Tapi saya ngebandel kan, karena pengen cuti kan, pengen ke alam kan, gitu doang. Akhirnya ya udah hati-hati aja ya, bilang tuh sama anaknya kalau pengen naik gunung, pamit gitu sama orang tua, pamit. Ya saya pamit ke orang tua, ke orang tua saya, pamit ke saya. Singkat cerita udah pamit,
Tanggal berapa aku diizinnya tanggal 5 September, tadinya kan mau 29 Agustus. Oh, ulang tahun kamu gitu. Iya nggak boleh katanya. Ya udah akhirnya 5 September, berangkat jam berapa? Jam 2 sih dari Kalideres, anterin aku ya ke Kalideres. Oh ya udah. Setelah itu di hari H bang, tanggal 5, kalau nggak salah hari Kamis. 5 September saya cuti, saya udah packing semua. Tas saya 45 plus 5, ya kan. Saya bawa tenda, ya pokoknya solo hacking lah sendiri semuanya solo hacking. Ba'da zuhur saya berangkat, dianterin sampai Kalideres setengah 2 bang, masih ada prepare setengah jam. Saya ke pool Karunia Bakti kan, saya ngomong, Pak, bisnya yang dari Garut ke sini belum datang lagi Pak. Oh belum, tunggu aja di sini. Tunggu 15 menit kan, jam 13.45 belum ada datang juga, saya agak worry, cemas itu. Kok belum datang juga ya? Saya dapat kabar dari pulang, oh maaf mas, ada kendala Karunia Baktinya dari Garut ke Jakarta nggak nyampe, jadi dari sampai tol balik lagi ke Garut. Oh kenapa tuh Pak? Nah itu kendala awal, saya udah feeling tuh. Katanya ada kendala di situ. Oh ya udah, Bapak kalau mau ke Garut naik Prima Jasa aja gitu kan. Dari Bandung langsung nyambung ke Garut. Di samping ada Prima Jasa. Yang kenek-kenek sopir-sopir saya tanya, "Bang, ke Garut nggak?" Bisa, tapi ke Bandung dulu, turun di Cipularang apa Padalarang lah ya kan. Ntar nyambung lagi. Dalam hati saya, ini banyak budget ya kan. Budget saya sekian, ya hitung-hitungan. Oh nggak ada Bang, udah menunjuk jam 2 lebih. Kalau mau abang ke Terminal Ciputat, Prima Jasa langsung ke Garut, ya kan? Saya naik apa bang? Naik busway aja. Busway kan shelter-shelternya banyak. Akhirnya saya memilih dan memutuskan untuk ojol mobil kan. Ya udah, saya ojol mobil aja. Makasih ya pak ya. Saya ngojol mobil dari Kalideres sampai Ciputat. Nyampe lah Ciputat. Oh iya ada Prima Jasa. Terminal Ciputat tuh Prima Jasa. Nah, setelah itu saya prepare, saya naik, saya taruh carrier kan di bawah bagasi. Saya nanya, berangkat jam berapa Pak? Jam 4-an lah. Mas, kalau mau minum, minum aja gitu. Ya saya prepare kan buat di dalam bis. Di situ saya belum ada feeling apa-apa tuh Bang. Cuma ada feeling, kok Karunia Bakti nggak jadi. Akhirnya saya dilempar Prima Jasa, itu kan banyak waktu banget. Akhirnya saya jam 4 lebih berangkat tuh dari Ciputat ke Terminal Garut, Terminal Guntur. Itu selama 6 jam. Saya nyampe Terminal Guntur itu jam 10 lebih malam. Nah, sama perjalanan saya nggak ada feeling apa-apa. Saya ngambil bangku yang dua-dua kan. Saya ngambil sebelah kanan, deket smoking area biar bisa bolak-balik belakang ngerokok. Saya ngerokok nih. Saya duduk paling pojok deket jendela biar bisa bengong ya kan. Lihatin jendela. Nah di situ saya bolak lagi ke tempat ngerokok, saya ngerokok, balik lagi ke tempat duduk saya. Nah di situ saya bermula ada bapak-bapak pakai peci kopiah hitam, kemeja putih, celana bahan gitu. Saya kan paling pojok di sini. Dia nanya dengan bahasa Sundanya ya kan, tapi saya ngerti. Intinya dia kemana Jang gitu. Oh naik gunung Pak, sendiri kan gitu. Saya dikasih wejangan, hati-hati. Kalau ke tanah Sunda intinya gitu kan, masih banyak macannya, masih banyak jadi-jadian. Oh iya Pak, saya kan nerima kan gitu. Saya ditawarin itu, dikeluarin dari kantong dia, cincin Bang. Kalau kita sebut delima merah kan. Nih, bayarin aja 20.000. Saya kaget. Modus. Oh enggak Pak, buat jaga-jaga kata dia. Pribadi saya kan nggak percaya kayak gitu kan, itu hanya placebo efek aja ya kan, sugesti. Oh enggak Pak, makasih. Misi Pak. Saya mau ngerokok lagi, ngerokok saya di belakang. Nah ketiduran nggak lama. Jam 10 nyampe lah di Terminal Guntur, Garut. Nyampe, saya bingung mau staycation di mana. Karena udah malam. Akhirnya saya di Terminal Guntur saya tidur di musolanya dengan ala kadarnya. Yaudah saya tidur. Saya tidur sebentar. Pagi saya bangun sekitar jam 7. Saya nyari destinasi angkot-angkot kan, saya nanya, angkot ke Cikuret apa Kirot mana ya? Oh di sini lebih banyak ke Papandayan, ya kan. Akhirnya saya searching lagi di HP. Ya udahlah, saya naik ojol mobil lagi, ya kan, Tapak Kirot gitu, base camp. Oh sekian, ya udah saya tentuin, ya udah oke. Nyampe di base camp Tapak Kirot jam 9. Oke, saya simaksi dong. Karena kan hampir semua gunung kan simaksi kan harus nggak boleh satu orang Bang, minimal 2 atau 3 ya kan. Nah di situ saya nunggu tuh
ada orang, dalam hati saya ada kayak yang datang gitu kan. Nggak lama ada 3 orang bang yang datang. 2 orang Bandung, 1 orang Tasik. Karena kan dia naik motor datang. Saya kan SKSD nanya, bang dari mana bang? Dari Bandung, saya dari Tasik. Oh motoran dari jam berapa? Dari jam 2 gitu. Oh gitu, bang boleh numpang Simaksi nggak bang buat data aja? Oh boleh. Karena kan abang bertiga, saya 1 orang, jadi berempat. Karena kan saya mau solek. Oh abang dari mana? Saya dari Tangerang. Oh berani ya bang ke Cikuray sendiri? Hati-hati bang gitu. Oh iya nggak apa-apa. Ya udah numpang Simaksi. Singkat cerita, bang kalau mau berangkat tuh sekarang aja, sebentar lagi mau ditutup. Pada Jumat baru dibuka lagi. Hati saya bilang, saya hasar pengen sendiri nih, nggak mau rame-rame kan karena mau healing gitu kan. Abang berangkat jam berapa? Saya habis Jumatan aja gitu. Abang Jumatan? Enggak lah, saya sendiri aja. Kan udah Simaksi gitu. Ya udah. Saya izin ya bang ya? Iya. Saya jam 10 tank dari base camp. Harga Simaksi 30.000 tuh bang. Udah plus ojek. Oh ya udah. Lumayan tuh bang. Ternyata dari base camp ke pos 1 fasilitas ojek udah harga Simaksi. Oh ini naik ojek ya? Iya kalau jalan mah bisa 1,5 jam lebih ke pos 1-nya. Ya udah saya naik ojek aja, udah termasuk item itu kan include uangnya gitu. Ya udah saya ikut, cuma mangkas waktu 20 menit doang bang. Nah disinilah awal mulanya tuh bang. Saya tuh sempat video kan perjalanan, ada sawah-sawah, ladang sawah, fresh banget video. Jalannya batu-batu tuh bang, ternyata jauh bang dari base camp, keluar jalan raya dulu tuh. Wah ternyata kalau gua jalan jauh juga ya, bisa 1 jam, apalagi gua bawa gembolan air berat. Jauh juga ya, saya tuh tanya tukang ojek, jauh gitu. Akhirnya masuk ke perkebunan tuh bang, warga. Terus naik, belum sampai pos 1 tuh bang, ada kendala motor. Ya, maaf, bannya pecah. Wah, kumaha ya bang, saya jalan dong, saya kan udah bayar gitu. Ya nggak apa-apa, sedikit lagi situ. Sedikit lagi kan jalan kan lumayan bang. Bawa carry berat. Ya udahlah, saya nggak bisa ngeluh kan. Situ saya terima aja. Jalan batu-batu tuh bang. Pokoknya selama base camp ke pos 1 batu-batu, ladang, sawah. Lumayan tuh. Sempat ngeluh saya. Sialan, gua udah bayar turun segini. Paling kan bukan kemauan dia juga kan. Sialan, gua udah bayar dia turun sini. Capek juga lagi. Sampai pos 1. Pos 1 ya itu kayak rumah, kayak pos. Gitu istirahat, tanya pos 1 sendiri kan ada penjaganya tuh, ibu-ibu sama akang-akang kan. Iya sendiri. Oh tumben jam sekarang biasanya kan kalau Jumat kan pada habis Jumatan kan. Iya saya ngambil weekday gitu kan biar sepi gitu. Ya udah hati-hati, saya nanya hujan nggak dari kemarin. Saya orang suka ngobrol kan. Ya 3 hari kemarin sih nggak hujan, cuman hujan gerimis aja gitu. Oh ya udah, saya istirahat bentar tuh bang pos 1. Dengkul saya capek. Ya udah, hati-hati ya, saya berangkat lagi. Pos 1, pos 2 kira-kira berapa lama? Saya nanya. Ya, kalau ini mah 1 jam, 2 jam lah. Lumayan tuh bang. Ya udah saya jalan. Destinasinya itu 1 ke 2 itu debu bang. Karena 1, 2, 3 masih dominasinya debu sama ladang warga, sawah-sawah, perkebunan. Nah 1 ke 2 tuh di situ. Saya mulai berat carrier. Saya mulai taruh carrier. Gua capek nih, mulai ngeluh. Saya cuma bawa 2 air mineral yang gede samping. Taruh tas carrier. Mulai hujan gerimis. Bener ya, saya mulai ngeluh, ngebatin. Saya sambil ngelah napas. Apa gue balik lagi ya? Tapi udah baru sampai segini, belum pos 2. Belum nanggung lah. Udahlah, minum dulu. Saya takut di situ, mulai ngebatin. Udahlah, lanjut aja, bismillah. Jalan sekitar jam 12 saya nyampe pos 2 bang. Ada warung ya kan, ada warung. Alhamdulillah ketemu warung. Saya bisa beli jajan dong, jajan. Mak, beli ya. Nggak ada orang tuh bang warung. Nggak ada orang warung. Ya udahlah, saya kebat kencing. Depan warung kan kayak ada balong tuh bang, kayak kolam ikan lele. Tapi diterpalin ikan lele. Saya kebat kencing. Dikira saya depan itu kamar toilet. Saya masuk dong. Tek,
baru buka gini, astagfirullahaladzim. Itu tuh kayak ada apa sih, macam ruangan bekasan apa, bunga kering sama kayak pertapaan gitu lah ya, kayak bekas dupa gitu kan. Yang tukang warung dengan bahasa Sunda ya kan, saya sih bisa dengar tapi nggak bisa jawab lagi dengan bahasa Sunda. Artinya, jangan ulah asup ke dia gitu kan. Oh iya deh, maaf gitu. Saya kaget, astagfirullahnya apaan ya. Jangan, pokoknya intinya nih, jangan sembarangan masuk. Iya maaf, saya mau kencing belakang warung mak aja. Oh ya udah, saya kencing belakang warung tuh, kencing. Udah gitu saya jajan, saya nanya, mak, ke pos 3 masih jauh nggak mak ya? Lumayan lah, 2 jaman katanya gitu. Kamu sendiri gitu? Iya sendiri. Nggak sama teman? Enggak. Hati-hati ya gitu. Kemarin di sini udah pernah ada cerita pendaki yang hilang, tersesat belum ketemu. Oh siapa mak? Saya searching kan, masih ada sinyal internet. Pendaki Gunung Cikura yang hilang. Ternyata di tahun 2014 apa 19 tuh bang, ya kan? Saya searching. Oh iya cewek mak. Iya hati-hati apalagi kamu sendiri gitu. Masih sepi, yang lain pada Jumatan kamu naik gitu. Oh iya mak hati-hati gitu. Terus jangan ngomong sembarangan, ya kan? Terus jangan lah permisi lah, jangan kencing sembarangan gitu. Iya. Sekitar 12:30 saya naik lagi tuh bang. Mak izin naik ya mak. Ya hati-hati ya. Kadang juga hujan gunung gerimis. Nah kedua ketiga itu jalur masih dominasi debu tuh bang. Dominasi debu. Wah panas. Itu mulai panas lagi dari gerimis tadi pos 1 kedua gerimis. Ini panas lagi nih bang. Sempat ngebatin, gila ya. Gue berani-beraninya bisa ke tempat ini, ya kan? Cuman misi pengen nenangin diri aja kan. Wah di situ saya sempat istirahat tuh bang. Wah debu banget situ. Sempat istirahat, saya buka sepatu bang. Jalur kan nanjak gini. Carry saya taruh. Saya buka sepatu buat kaki nyaman kan. Saya selonjoran sambil video. Gue di hutan nih, ya kan gitu. Saya, aduh, gue mau kencing lagi, ya kan. Kencing di mana ya? Tadi dibilang nggak boleh sembarangan, ya kan. Akhirnya, ya udahlah. Paling cuman sugesti doang. Daripada gue kebelet nahan kencing, ya kan. Akhirnya saya kencing tuh bang di semak-semak pohon. Udahlah, Bismillah aja. Paling juga cuman cuman sugesti doang, saya kencing. Udah nggak kenapa-napa kan, saya siram pakai air biasa kan, air mineral gitu. Ya udah siram. Habis kencing saya tiduran tuh bang, lelah sendiri sambil menghayal kan, sempat merem gitu, Nah habis kencing tidur saya merem, saya keingat anak, jangan sampai gua tersesat di hutan kayak gini sendirian, ya kan, belum ada yang naik. Dibilang dari bawah belum ada yang naik sama sekali, saya sendirian tuh, belum ada yang naik. Saya tidur merem, tiduran saya tidur. Nah setelah itu anehnya tuh bang, kan kalau angin biasa kan kayak kipas, angin yang biasa. Ini di kuping kiri saya nih bang, kayak diniup begini, tekanan kayak napas, kayak gitu bang. Saya cuma, apa sih gitu. Tapi kayak niupnya kenceng, gitu. Saya semakin merinding itu. Saya mulai relax kan di situ. Saya dengan ini udahlah. Saya cuma ngomong, udahlah, biasa aja kan gue di sini cuma naik gunung doang. Saya ngomong gitu dengan kata-kata kayak gitu. Gak usah ganggu-ganggu gitu kan. Udah, saya tidur bentar lagi. Bangun tuh, saya lihat jam. Saya naik dari pos 2 sampai pertengahan itu sekitar jam 1 lewat, ya kan. Di situ mulai gangguan tuh bang, niup segala. Akhirnya saya mental sempet down, banyak mulai gangguan kan situ. Siang-siang nggak ada orang, fisik udah mulai berat banget, ya kan. Saya pakai sepatu lagi, Bismillah aja lah, gua nggak kenapa-napa, gitu. Ya udah, pakai sepatu lagi, saya anjak lagi. Itu pos 2, pos 3 tuh bang. Wah nggak karuan lah. Debu, ada letter S-nya. Mulai masuk pos 2, pos 3 itu nggak ada sinyal. Saya nggak bisa searching sama sekali. Gmap nggak ada. Sempet tikungan gini. S gitu. Saya berharap
ada yang turun gitu ya kan, biar ada petunjuk buat nanya-nanya ngobrol. Nggak ada yang turun sama sekali bang. Itu saya seorang diri, nggak ada yang turun. Saya berharap banget nggak ada yang turun nih. Istirahat. Nah kalau dari menurut saya bang ya, dari base camp ke pos 3 itu masih ada petunjuk tuh bang, kayak pita-pita gitu kan, pita-pita. Oh masih ada petunjuk gini, belok ke sini, sini ada petunjuk tanda panah gitu. Tapi kan agak worry juga sendiri. Udah saya pokoknya belum sampai pos 3 aja saya udah banyak berhenti karena berat, sampai ngeliat jurang samping. Gila ya, gua udah sampai ke sini sejauh banget, berapa rindu. Nggak lama ada yang turun, ya kan? Itu saya nanya, bang di atas ada orang nggak? Oh nggak ada, kita doang yang terakhir. Oh abang dari hari apa? Oh kita mau dari hari Kamis, ya kan? Ya kan gini. Oh saya kemarin datang, kan saya Jumat tuh, Kamis berangkat, Jumat naik. Oh yaudah hati-hati aja bang, kata yang turun. Iya, soalnya udah nggak ada lagi di atas gitu, hati-hati aja. Cuaca gimana bang? Alhamdulillah saya kalau di pos 3 camping groundnya aman, tapi kemarin-kemarin di atas suka badai. Ya nggak tentu lah bang kalau hujan. Akhirnya saya nguatin mental lagi dengan sugesti saya. Saya diem aja, diem. Berdoa kan. Sambil sugesti, sambil afirmasi saya ini kuat gitu kan. Saya ini cuma tujuan pengen camping, pengen ke gunung gitu. Ya udah, saya berangkat gitu. Udah berangkat. Nyampe pos 3 itu sekitar jam 3 lebih 10 menit. Wah, itu nanjak bang saya. Ya kan? Nanjak. Saya bilang, gila. Gua dari jam 10 base camp nyampe jam 3. Jadi berapa tuh jam? 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam ya saya. Gila sendirian ya kan. Akhirnya bener tuh bang yang katanya ada gue sendirian nih di sini. Yang namanya gunung kan weekday sepi tuh bang. Ramai kan weekend. Di situ saya bilang wah sendirian nih. Pos ranger juga nggak ada kan. Nah ternyata di camping ground pos 3 itu ada musola, ada warung tapi nggak buka. Semuanya sepi bang, sepi banget. Saya sendiri, ada saung gitu. Akhirnya alhamdulillah udah sampai saung. Ih ada musola juga ya, tapi kok nggak ada orang ya. Tapi ada pos rangernya kan sepi juga. Oh iya kan sekarang kan weekday kan. Yaudahlah, nggak apa-apa. Saya naruh carrier tuh di saung gitu. Taruh di situ saya taruh. Gue capek, gue bilang. Rebahan dulu saya selonjoran nih gini bang, saya selonjoran aja. Nah, di situ ada sinyal 1 sama 2. Saya hubungin kan, saya foto ke istri saya udah nyampe di sini. Udah tuh masih jam pasir. Dia tuh saya tutup, yang penting kalau ada sinyal masuk kan. Gitu. Saya ngeliat tuh pojokan tuh. Ini dibilang saya sendiri di sini, tapi kok ada tenda 1 bang, warna hijau. Tapi kan saya nggak berani kan, namanya juga itu tenda orang kan. Tadi dibilang di bawah base camp katanya nggak ada orang, saya sendiri. Terus ada orang turun katanya terakhir, tapi kok ada tenda 1 bang situ. Udah biarin lah, saya cuekin ya kan. Buat nguatin mental saya udah biarin lah, masing-masing aja. Di situ mulai itu saya bangun tenda. Saya nyari tempat kan, masih kosong bang, lega di tapak gerot. Pos 3 tuh situ base camp, camping groundnya. Saya di tenda cari ini, saya cari agak pojokan. Saya kan pengen menyendiri kan, pojokan di sini sebelah sini, ya kan, nggak terlalu atas juga kan. Pojok deket pohon-pohon gede tuh bang. Sampingnya itu kayak semak-semak, kayak daun-daun yang habis gugur yang kering-kering, ya kan. Karena kan ada yang buang bekas sampah apa ke situ kan. Nah di situ saya deket situ tuh bang. Saya madep pintu tenda ke sebelah musola, pintu yang satu lagi madep kayak belakang, udah nggak ada lagi apa-apa, cuma pohon. Karena kan buat nempelin plesit kan. Di situ saya diri tenda, itu saya pasang dari dahan ke dahan ke pohon. Saya sendiri tuh bang, nah sendiri. Modal apa tuh bang saya? Modal sebelum saya naik, cara masang tenda. Karena saya searching, sebelum saya belum pernah ngecamp sendiri bang. Tenda aja saya minjem ke orang kantor ya kan. Lu punya tenda nggak? Punya tenda nggak? Gua minjem dong. Saya searching tuh cara pasang tenda di YouTube. Oh begini. Udah kayak gitu saya save videonya. Saya sambil lihat sendiri bang. Enggak karuan. Ya udah saya seadanya tuh bang. Oh gini. Udah pasang tenda saya lupa.
bawahnya tuh apa, footprintnya lupa dipasang. Saya bongkar lagi. Udah gitu, udah saya bongkar lagi, saya pasang footprint gitu. Udah ala kadarnya. Segini ya. Masuk lah itu, masuk jam 4, jam 5, mulai pendaki naik kan, yang habis Jumatan gitu. Dari naik, wah mulai rame, hati saya seneng gitu. Di situ jelang maghrib tuh bang, kan di situ kan ada fasilitas toilet selain musola. Toilet 2 bang, di situ udah ada wanti-wanti, dilarang keras mandi. Toilet 2 kayak dari seng lah ya kan, sekarang kan kalau shelter kan dari seng gitu kan. Dilarang keras mandi, kalau buang air besar boleh, buang air kecil boleh, nggak boleh mandi. Kalau nyuci kan di luar tuh kayak parawan keran itu. Tapi saya nggak dengerin kata-kata itu bang, ya kan. Biarin aja, dalam hati saya mau mandi apa enggak ya, saya bimbang. Tapi kalau nggak mandi gerah, ya kan. Tapi kalau mandi gua melanggar gitu kan, udah tahu tadi gua melanggar kencing, dapat gangguan, ya kan. Udahlah, gue mandi aja gitu. Mandi tuh jelang maghrib, hampir 5:30 bang, ya kan. Itu udah mulai senja merah-merah kan. Pakai baju kan, keluar kamar mandi, saya ngeliat sunrise kan, sunset ya kan. Pas sunrise cuci piring bang. Dan sunlight. Oh iya. Kalau sana tuh kalau pagi-pagi tuh naik motor. Sunmori. Sangat jauh ya, udah. Nah gitu, saya moto. Ibaratnya kan buat estetik kan. Udahlah. Udah gitu saya di situ kan ada view kayak gitu kan, di samping jurang tuh bang. Dia mulai masuk maghrib. Ya kan, katanya kan kalau orang tua dulu kan kalau maghrib masuk, nggak boleh keluar, ya kan. Ntar keculik, ya kan. Saya ingat di atas apa tuh toilet ada yang ngegantung tuh bang. Saya ingat, astagfirullahaladzim, gila. Udah saya langsung gini aja. Udah saya nggak mau berkata-kata. Sempat nge-freeze saya. Gila. Warna merah bang. Gitu, ngegantungin. Gila. Udahlah. Gue masuk, ya kan, maghrib. Karena sedang hati saya, mungkin ini kali ya yang dibilang nggak boleh melanggar peraturan, ya kan. Karena kan di situ dilarang keras mandi. Emang airnya dingin bang. Selain kita dingin banget, bikin menggigil ya karena peraturan daerah situ kan setempat. Gila, udah. Saya masuk tenda, pakai kaos kaki tuh. Saya mulai masak ala kadarnya kan, nasi goreng bola-bola. Selesai makan, maghrib masuk, menggigil tuh bang saya. Ih, gua kenapa nih? Gue bilang. Saya ngeliat kamera HP. Mata gua kenapa ya? Panik gitu kan, takut kenapa-napa kan. Mata gua kenapa ya? Kok hitam? Padahal kan kalau dibilang nggak kenapa-napa. Tapi panik, takutnya kan kita melanggar. Itu kan karena mandi. Tapi kok gua menggigil ya, kata dia. Saya bawa tuh tolak angin, saya minum aja udah. Mulai maghrib udah mulai sepi tuh bang. Setelah Isya jam 7, saya keluar ke tempat saung gitu kan. Bengong doang bang, bengong aja, ngerokok, ngeliatin yang tempat sunset itu kan view, ngerokok. Saya sempat ingat itu loh, yang tiupan, ke trigger. Gue dari tadi udah keganggu nih, nggak boleh kencing sembarangan. Terus gue ditiup ya orang, gitu. Terus tadi gue mandi, ngeliatin toilet kan sebelah kiri. Juga gue dipenampakin dengan sekejap gitu kan, bengong aja. Itu tuh nggak ada lampu bang, cuman lampu apa sih, lampu tenda. Nah blundernya saya itu saya nggak bawa headlamp bang, karena saya pede, makanya kan saya pengen naik dari jam 10, nggak mau ketemu malam kan, saya nggak bawa headlamp, bawa lampu tenda 2 modal. Nekat banget gue nggak bawa headlamp, kosong begini cuma lampu HP. Kan ngerokok, lampu tenda taruh sini kan gelap banget, yang lain pada lengkap semua. Di situ saya ngeliatin yang tenda yang misterius tadi. Sempet apa sih, curiga mau deketin ya kan, apa mau nanya-nanya. Ini tenda dari tadi nggak keluar gitu kan. Dia biarin lah. Sekitar jam 8:30 saya masuk, karena udah mulai sepi tuh bang, karena kan pada summit jam 2 jam 3 ya,
Jam 2, jam 3 mau pada summit. Saya masuk, jam 9 udah pada sepi bang, sunyi banget. Lampu tenda kan 2, yang satu saya bawa, yang satu di tenda. Nah, saya tuh kalau di tenda itu nggak, lampu saya redupin kan ada 3. Tek, tek, tek. Saya taruh samping tenda tuh yang kantong. Udahlah, saya selimutan, ya kan, dengan 2 layer, pakai sleeping bag. Di situ saya menuju jam 9 lewat. Udahlah, saya bismillah tidur. Saya tidur, berusaha tidur bang, karena dingin kan. Kok gue menggigil lagi ya? Gila. Gue menggigil, masa iya sih gue sakit di gunung? Menggigil lagi. Dalam hati, ya Allah, maafin dah kalau saya tadi melanggar peraturan. Saya cuma ngomong, Cikuray, maaf ya kalau tadi saya kencing sembarangan, mandi sembarangan yang seharusnya nggak boleh kan. Sembarang, saya menggigil tuh bang, menggigil. Ya udah, saya berusaha tidur, merem-melek sendiri bang, merem-melek, nggak bisa tidur. Nah di situ mulai lah tuh teror tuh bang. Saya ngeliat jam, udah 10:30, saya bengong. Suara apa ya? Di situ kayak ada bayangan, kan saya paling pojok. Bayangan tuh bang, kan masih ada lampu kan, bayangan. Kayak ada suara ranting juga, kinjak-kinjak. Karena kan saya paling deket, kayak ibarat kayak buang sisa-sisaan kan, di situ ada sampah daun-daunan, apa ranting-ranting situ. Kok suara kayak suara pasar bang, tapi suara cowok semua. Suara cowok semua di situ, kayak suara pasar, suara ranting. Sebelum itu ada bayangan, kan? Saya mulai panik. Jangan-jangan gue diteror nih, ya kan? Gara-gara gue melanggar peraturan sini, ya kan? Akhirnya saya ngeberanin diri, buka pintu tenda yang sebelah, bukan utama kan? Saya buka pintu tenda yang sebelah. Saya keluar, saya lihat-lihat gini, modal HP, flash HP kan. Astagfirullahaladzim, kan pohon tuh. Saya sempat nge-freeze sambil baca-bacaan. Takutnya kesurupan saya. Astagfirullahaladzim. Gede banget ini. Rambutnya bang, panjang. Matanya merah. Terus kalau nggak salah sebelah sononya itu kayak ada suara ngaung gitu, harimau. Kan di Cikuray kan yang namanya hutan suka ada babi, harimau ya kan. Gila. Astagfirullahaladzim. Masuk tuh saya. Saya baca-bacaan, dia masuk lah. Dia, saya nggak sempat ngomong apa-apa. Saya sekitar tenda itu yang ada sekitar 7 atau 8 lah. Termasuk tenda saya kan, baru sedikit nih, karena kan belum weekend ya kan. Sekitar 7 dan 8 tenda di situ. Masih sepi ini. Lampu tenda udah pada mati semua orang-orang. Saya masuk. Jam 11 saya masuk. Tiduran lagi. Wah, saya diteror bang. Saya nggak bisa tidur sama sekali. Merem-melek gitu, berusaha tidur, doa-doa segala macem, nggak bisa sama sekali. Suara itu berisik banget, kayak suara pasar, suara ranting, suara ngaung, bayangan. Udah, akhirnya yang tadinya saya lampu tenda redup-redup saya matiin biar ke-trigger mata saya ketutup kan. Pas saya tidur, saya tidur tutupan semua. Saya ke-trigger yang tiupan itu. Masa sih ya saya udah selimutan, pakai jaket, hoodie, terus sama sleeping bag, masih kayak ada yang niup di sini. Kaki saya masih menggigil, dingin, ya kan? Teror di situ. Saya buka lagi, saya kan bawa 2 minyak kayu putih sama GPU, ya kan? Saya olesin tuh telapak kaki saya, biar nggak kedinginan, ya kan? Udah tuh, saya tidur. Yang lain udah mulai pada summit. Saya dengar tuh sekitar jam 2:30 ada yang teriak, summit gitu. Saya masih tidur. Itulah karena kan saya semalaman diteror kan sama sosok gede, mata merah, sama yang saya lihat tuh kayak harimau ngaung kayak gitu. Saya tidur tuh, yang lain pada summit, saya tidur. Saya bangun jam 6 pagi bang. Itu kan kalau pendaki kan jam 6 kan udah kesiangan banget. Normalnya kan jam 2, jam 3 buat summit. Sepi banget bang. Saya ngeliatin tenda hijau itu yang awal saya bilang, kok ini saya sendiri kok masih ada tenda. Saya masih ngelirik gini. Saya kan penasaran, deg-degan gitu. Siapa sih ini? Udahlah. Akhirnya di pos 3 tuh angin kenceng.
kabut gelap. Yang kabut kan nggak bisa ke center, lebih gelap dari malam ya kan. Saya berusaha ke saung kan, cuci muka pakai air mineral, cuci muka kan. Dalam hati saya, aduh gue diteror semalaman, gue samit apa enggak ya udah jam 6, sendirian, gambling banget ya kan. Saya baca-bacaan, sambil ngomong, Cikuray, maaf ya kalau saya ngomong sendiri nih bang, sambil menghadap kabut ke atas. Maaf ya kalau saya melanggar peraturan sini, saya udah kencing sembarangan, saya mandi sembarangan. Intinya maaf ya, tolong saya kasih cuaca yang cerah gitu kan. Ya Allah, mudahkan saya gitu. Gak lama saya baca Al-Fatihah, itu kabut mulai tipis bang. Dengan doa saya kayak gitu kan, dengan permintaan maaf saya itu, kabut mulai tipis. Alhamdulillah. Saya kan menghadap ke atas sambil menghadap yang view sunset itu, yang ke jurang. Itu tuh ada burung lewat, entah burung apa gitu kan. Itu mending kalau sekali lewat bang. Ini 2 kali. Ini burung 2 kali lewat. Maksudnya apa ya? Karena kan saya kan kayak ibarat kayak kode. Kalau di bawah kan saya udah diganggu, nggak boleh kencing, nggak boleh mandi. Ini kode apa lagi? Kok ada burung lewat? Ah udahlah, saya persiapan summit. Saya bawa diepack kan, yang 18 liter. Udah, saya cuma bawa 2 minum air mineral yang kecil, sama 3 coklat beng-beng. Itu doang. Saya makan roti itu sebelumnya. Udah, segitu doang. Saya berangkat. Kan posisi pos 3 itu, di sini kayak ada lapangan tuh, buat apa? Tenda. Dia belok gini ke pos 4. Nah, di sini itu, yang toilet 2, yang saya itu. Saya otomatis ngikutin ini bang. Kan ada petunjuk ke puncak, ke atas sini. Saya ikutin petunjuk itu sendiri tuh bang saya. Bismillah lah, saya pengen ke sini. Ngelewatin toilet bang. Itu saya sempat ngelirik. Kayak ada sosok putih samping apa? Seng toilet. Itu ada sosok putih. Ini kabut ada sosok. Kayak orang begini nih. Kayak gitu, jubah putih. Udahlah, sepi banget. Saya mulai ikutin aja. Udah mulai. Nah, pos 3, pos 4 itu saya sendiri. Yang lain pada dari jam 3. Saya naik. Bismillah aja dengan perbekalan coklat sama air mineral. Itu mulai naik. Destinasinya yang tadi base camp sampai pos 3 lebar, debu ladang-ladang. Ini mulai merapat bang, pohon tinggi-tinggi. Pos 3, pos 4, cuman saya ngeluh capek dalam batin. Sambil saya ngucapin, kan kalau naik gunung nggak boleh ngeluh capek kan, capek. Ah, gue capek. Gue turun apa enggak ya, gitu. Ah, biarin aja dah. Nah, di situ bang, pos 3, pos 4 saya cuman ngeluh capek. Nyampe lah tuh. Saya cuma bawa jaket. Nggak bawa jas hujan. Itulah yang saya takutin. Nggak bawa headlamp, nggak bawa jas hujan. Karena kan saya terlalu pede. Saya nggak bawa headlamp karena pede nih, saya berangkat terang aja, nggak mungkin kena malam, ya kan. Akhirnya saya gelap-gelapan nggak ada headlamp. Akhirnya saya ke pos 4, saya ketemu pendaki yang turun. Gimana di atas? Hujan badai. Bawa jas hujan nggak? Nggak bawa. Aduh gimana sih yang pada pakai jas hujan turun, ya kan, jas hujan yang tipis gitu. Hati-hati summitnya baru naik. Iya, dari jam berapa saya nanya gitu. Dari jam 3 kita, yang jam 3 aja baru turun bang. Saya dari jam 6, nyampe jam berapa tadi? Jam 6, saya mau baru naik. Ya udah hati-hati aja, saya tuh. Setiap pos duduk bang saya, setiap pos duduk. Ya udahlah, Bismillah saya minum lagi, biarinlah nggak bawa jas hujan. Semoga saya berdoa nggak hujan gitu kan. Pos 4 ke pos 5 itu mulai naik bang, pohon-pohon mulai tinggi, angin kenceng atasnya. Mulai saya panik attack, angin, kabut. Gue turun nggak ya? Gue nggak bawa jas hujan, tapi udah hampir ke puncak dengan cita-cita saya pengen ngeliat awan. Ada pendaki lagi yang turun, pada pakai jas hujan lagi, ya kan? Cuma bilangnya hati-hati di atas badai gitu. Oh iya hati-hati. Nah, saya tuh mulai kehabisan bekal minum bang, yang 2 kecil gitu. Aduh, pos 5 belum nyampe.
istirahat bentar tuh bang, saya di pohon-pohon yang tumbang gitu kan. Istirahat bentar, saya berharap dalam hati saya ada pendaki yang naik. Aduh, berharap ada temannya kek. Akhirnya ucapan saya terkabul, ada pendaki TikTok yang naik dari Bandung, ya kan. Saya nanya, baru naik? Iya, TikTok. Dari basecamp jam berapa? Jam 2. Oh bisa ya? Iya. Bertiga aja? Iya. Sendiri? Iya. Saya bilang, ikut bareng dong. Saya sendiri, saya agak takut nih. Oh iya boleh, gitu. Kita barengin aja ya, iya gitu. Karena kan dia kan ada rombongan 3. Sebarang-barangnya kan mereka kan punya waktu tersendiri kan buat TikTok kan, gitu. Saya nggak bisa maksa. Akhirnya naik tuh. Dia udah duluan, ditinggal. Oh yaudah nggak apa-apa. Duluan ya saya ngejar waktu soalnya TikTok gitu. Ya nggak apa-apa, saya kan ngecamp gitu. Naik pos 5, ketemu lagi di pos 5 sama mereka, istirahat bentar. Saya kehabisan bekal tuh bang, boleh minta air minum nggak bang? Oh boleh tapi secukupnya soalnya kan air kelompok ya kan. Saya udah mulai lelah tuh bang. Pos 5 saya tiduran, rebahan aja. Nah di situ saya tidur lagi sebentar. Nah kelompok yang 3 orang dari Bandung, duluan ya masih lama kan? Iya silakan duluan dah, hati-hati ya, ntar ketemu aja kalau di perjalanan gitu. Iya, naik duluan. Makasih minumnya ya gitu. Iya. Udah gitu saya tidur di situ bang. Di situ kan shelter tuh, kayak bangku kayu. Saya mulai rebahan di situ. Saya mulai diganggu lagi di pos 5. Ada suara, kayak suara apa sih, nenek-nenek gitu. Jang. Saya bang, sepi bang. Di kuping kiri saya yang habis ditiup gitu, suaranya gini, jang. Bahasa Sunda kan. Mana ya? Aduh gila, gue diteror lagi. Sambil istighfar saya. Udahlah, saya nggak lama itu berangkat. Naik lagi, 5 ke 6. Mulai angin, mulai kabut, mulai hujan rintik. Gue nggak bawa persiapan sama sekali. Nah di situ saya ketemu pendaki yang 3 orang dari Bandung, keseleo bang. Ya kan? Kenapa temennya keseleo? Oh keseleo gitu. Ya udah nih saya ada minyak GPU, urut aja. Engkelnya bang, sebelah kanan. Keseleo. Dia kena mental juga kan, keseleo, fisiknya sakit. Akhirnya dia bengong. Jangan temennya tepok. Lu jangan bengong. Ya jangan bengong. Sempet sama bengong juga, ngeliatin ke arah pandangan yang pohon-pohon lebat. Jangan bengong. Iya. Akhirnya sanggup nggak? Sanggup. Iya yuk. Engkelnya akhirnya pelan-pelan. Kita bareng lagi. Dari berapa tadi? Ke 6 ya bang. Nah 6 mulai tuh saya mulai goyang lagi. Ada pendaki yang turun. Hati-hati ya, di atas badai. Yang bawa jas hujan dipakai ya. Wah saya nggak bawa jas hujan, sama bawa jaket 1 doang ya kan. Mudah-mudahan aja nggak hujan. Saya cuma berdoa, ya Allah kasih cerah di atas ya kan. 5, 6 lumayan jauh. Nah 6 ke puncak lumayan jauh bang. Saya kira udah sampai puncak, ternyata masih puncak bayangan. Woi kan ada 3 orang yang dari Bandung. Dia udah sampai duluan kan, karena kan dia ngeburu waktu TikTok. Udah nyampe, iya gitu. Ini puncaknya. Bukan, ini masih puncak bayangan gitu. Masih atas lagi. Aduh gila, gue jalan berapa lama lagi ya gitu. Akhirnya yaudah kita bareng lagi ke puncak. Nyampe puncak Cikuray. 2.800 sekian lah bang ya. Ternyata ada warung. Warung apa? Yang bisa makan tuh cuanki. Ya kan. Wah ada warung ya. Ada warung, saya seneng tuh ngeliat awan. Ya kan. Akhirnya yang saya beli pertama air. Saya beli air mineral dah, karena saya kan nggak mau numpang-numpang sama orang. Berapa mang? 30.000. Oh yaudah saya beli aja. Saya makan cuanki. Udah gitu saya cuman 1 jam setengah. Jam 9 lebih 10-15 menit saya nyampe di puncak dari jam 6 ya kan. Karena kan udah pada turun. Kok saya dihitungin cuma ada 7 orang bang, termasuk saya kan. Kalau sama orang warung beda lagi.
sepi di situ. Saya sempat bikin video gitu. Oh ini awannya, oh seneng ya gitu. Mulai masuk jam 10 ke atas, setengah 11, turun lah. Udah mulai kabut tuh bang. Saya takut. Hujan kabut, hujan yang nggak bawa jas hujan, panik. Mulailah saya turun setengah 11. Setengah 11 saya turun dari puncak Bayangan. Terus, dari puncak Bayangan sampai ke pos 6 tuh bang. Saya dikasih persimpangan yang bikin jalan saya bingung. Oh ini jalannya yang mana ya? Kok bingung ya? Ya kan? Aduh, gue takut tersesat. Saya mulai worry. Saya takut tersesat. Saya mulai, ini ada persimpangan. Saya kan, siasat saya ngebalik badan waktu naik. Gue naik kayak gini. Tapi pas lagi balik lagi, bingung. Sempet tuh saya coba yang ini dah kali. Yang ini kali ini ke kiri nih. Karena kan saya ingat berangkat. Ini kiri kali. Karena tuh dari pos 3 ke atas, puncak itu nggak ada petunjuk tuh bang. Cuma ada kayak jalurnya alami, natura, kayak jalur yang bekas-bekas diinjak gitu kan, kebuka-buka gitu doang, semak-semak. Di situ saya turun. Saya bingung. Wah ini bukan jalannya nih. Saya balik ke titik awal. Saya takut tersesat bang. Balik ke titik awal lah. Saya meringkuk aja gitu bang. Saya hampir mau nangis bang. Ingat anak. Ya kali gue mau tersesat. Masa ya kok tersesat di hutan. Dia mah. Saya berharap ada pendaki yang turun atau naik gitu kan. Saya sempat dia meringkuk aja gini. Ambil minum. Berdoa aja. Gak lama bener ada pendaki yang naik. Ternyata sebelah kanan. Oh sebelah sini. Kenapa Nggak apa-apa. Istirahat aja. Oh dia nanya puncak berapa lama lagi? Oh di situ. Pos 6 masih lama. Oh di situ kan Bayangan ke 6 lumayan lama. Oh ya makasih. Saya gitu aja nunggu pendaki naik. Turun ke pos 6. Oh di sini. Taktik. Nyampe pos 6 ketemu pendaki TikTok lagi. Ya kan? Ngobrol-ngobrol. Ya kan? Di situ saya istirahat. Saya istirahat lama. Saya kalau turun kan lutut sakit. Saya paling lama turun. Istirahat lagi. Ya udah duluan. Karena kan TikTok. Saya ngecamp gitu. Saya istirahat lagi. Dari 6 ke 5 saya sendiri lagi tuh bang. Di 5 saya ketemu pendaki TikTok lagi. Rame tuh bang. Ada 5 orang termasuk saya. Udah tuh ngobrol-ngobrol. Mereka kan cepet larinya. Running sekarang kan. Pendaki sekarang pada lari semua. Lari yuk. Enggak. Saya nggak kuat gitu. Ya kan. Ya kalian aja masih pada muda. Akhirnya saya di 5 lagi. Saya istirahat 5 karena di 5 itu awalnya saya mau naik dapat gangguan kan yang tadi suara nenek-nenek. Jang. Saya keinget gitu. Saya rebahan lagi lah di situ. Rebahannya nggak di shelter yang itu, cuman di tangga tanah gitu kan. Saya istirahat lagi, selonjoran lagi. Udah mungkin itu suara gangguan sekedap biasa. Ke bawah lagi saya. Di situ saya mulai sugesti lagi tuh bang. Halu. Kabut mulai datang. Saya nggak bawa jas hujan, nggak bawa headlamp. Saya takut gelap, saya takut kedinginan, ya kan. Nggak bawa jas hujan, bawa jaket juga mulai lembab, basah gitu. 5 ke 4, ini lumayan nih jalur nih kan. Aduh, saya mulai ketakutan. Ini mulai halu, mulai ada suara keinjak ranting gitu di semak-semak. Ingat suara semalam tuh yang diteror, maung gitu kan. Kresek. Udahlah, turun aja. Saya berusaha turun gitu, Nah 5 ke 4 tuh saya hampir kaki saya keganjal akar. Keguling lah saya sebentar di situ. Nyusruk lah, karena kan ada pohonnya agak duri tuh. Gubrak gitu kan, saya nutupin begini. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya kehilangan fokus di situ, karena capek saya. Saya capek sendirian. Solo hiking sendiri. Teror semalam. Turun masih aja diteror sedikit-dikit kan. Saya halu di situ. Entah halu, entah beneran. Kabut mulai datang, persiapan nggak ada. Gitu.
Udah saya sempat selonjoran bentar, saya minum. Setiap pos saya istirahat. Dan di 4 saya lanjut ke 3 kan, cuman istirahat 5 menit kan. Saya buru-buru mau nyampe bang, karena kan dari puncak 10:30. Yang udah pada turun. 4 ke 3, udah mulai tuh saya ngelihat ada matahari kan, karena kan vegetasi mulai terbuka kan, gitu di pos 3. Wah saya senang nih, mulai ada terang-terangan gitu kan, siang. Jalan cukup pelan saya, karena udah capek banget bang, mental saya sama fisik saya bang, sama halu saya itu situ mental. Lutut saya sakit banget di sini, ya kan. Udah gitu nyampe pos 3 jam 2 bang, setengah 11, 12, 1, 3 jam setengah. Yang lainnya pada 3 jam, 2 jam, mangkas kan kalau turun. Saya 3 jam, 2, yang lain pada pulang jam 12 kan, jam 1, saya jam 2. Udahlah saya buru-buru rapihin tuh bang. Saya bongkar tenda bentar, saya cabut tuh flysheet, saya bongkar. Saya sempat ngelihat ke arah yang penampakan yang semalam. Oh ini semalam gue ngeliat penampakan sini. Ternyata pohonnya tuh kayak pohon tua gitu. Keriput, agak kering, tinggi, hitam gitu kan. Kalau pohon tua, pohon muda kelihatan tuh bang. Oh di sini kemarin tuh emang banyak sampah-sampah daun kan. Banyak orang yang sisa makan, ada yang masih bandel buang ke situ. Ah udahlah, biarin aja masing-masing. Mohon maaf ya, saya bilang gitu. Saya buka sebentar. Saya udah sorean jam 2. Buka flysheet dulu, tenda iniin. Habis saya masak buat pulang. Itu jam 2 saya buru-buru lah. Yang penting buka-buka dulu. Buka-buka. Saya masak ala kadarnya. Sisa makanan saya, itu udah mulai rame. Tenda-tenda udah banyak yang pada datang karena kan weekend. Yang warung yang di atas, yang di Kemarnya, yang kemarin tutup, kebuka tuh bang. Udah buka. Saya sempat beli air buat perjalanan ke bawah. Ya kan. Yang pos ranger udah udah rame. Musola juga udah rame. Yang ngecamp juga udah mulai banyak, lebih dari 10 orang. Emak-emak pun juga ada yang ngedaki di situ kan. Banyak yang gathering di situ. Banyak, kondisinya udah banyak, udah rame. Itu saya sudah seneng, ya kan. Akhirnya saya makan lah tuh. Singkat cerita saya makan. Saya cuci kan, peralatan saya cuci. Saya ingat kamar mandi itu yang ada penampakan di atas. Sampai yang pagi-pagi putih kan, begini aja. Saya nyuci, udahlah biarin nyuci lah. Karena kan ngantri kan, saya nyuci. Saya dengar suara kuping saya sebelah kiri. Ada suara apa sih? Paku kayak diketok palu gitu. Tok 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 tok. Ah udahlah saya buru-buru nyuci. Padahal itu kan seng. Udah saya buru-buru nyuci karena saya parno juga. Singkat cerita, udah saya beres-beres. Nah sisa makanan yang sisa, saya kan buat ngurang-ngurangin beban. Saya kasih lah tuh yang baru datang yang tenda. Ini bang mau nggak bang? Udah tuh buat ngurangin beban. Saya bawa kantong plastik. Turun dari jam 2:30 saya di pos 3. Turun saya sendiri karena udah mulai gelap. Saya udah kesorean nih sendiri. Bismillah aja lah. Saya doa lah. Bismillah. Semoga nggak terjadi apa-apa. Nah di situ saya cuman pohon yang tinggi yang dikasih penampakan, saya bilang gini. Maaf ya kalau udah ngeganggu kedatangan saya ke sini. Gitu saya bilang. Maaf ya. Gitu. Saya izin pamit gitu. Terima kasih ya. Udah saya turun 2:30. 3 ke 2 itu mulai perjalanannya jauh tuh bang. Kayak 2 ke 3 2 itu paling jauh tuh bang. Paling jauh itu. Itu tuh mental teruji banget. Situ saya bawa trash bag kan, bawa sampah, ngegendong. Ada letter S begini. Dan saya sempat istirahat, mulai debu lagi kan. Wah, saya ngubur waktu nih. Kaki saya pincang-pincang karena kesandung kan. Saya pelan-pelan kan, saya turun nggak bisa cepet. Bawa berat kan, turun nggak bisa cepet. Turun miring, gaya kepiting. Nah, saya ingat yang waktu saya istirahat itu dari 2 ke 3 yang saya kencing sembarangan di situ. Saya ngelewatin itu lagi tuh bang. Ngelewatin itu lagi. Saya sempat penasaran, gue istirahat lagi lah sini. Sempat istirahat lagi saya sini. Saya cuma bilang, maaf ya, kemarin saya kencing sembarangan. Terima kasih gitu. Saya nggak bermaksud apa-apa. Saya cuma main ke Cikuray gitu. Istirahat bentar, emang nggak ada gangguan di situ bang. Lancar tuh alhamdulillah. Karena kan saya udah
Saya kan percaya kan ngomong ke alam, percaya saya. Maaf ya, terus saya bilang terima kasih. Saya udah berkunjung ke sini. Udah tuh. 3 kedua ketemu itu lagi warung. Di warung itu saya pos 2 nyampe jam 5 bang. Udah kesorean banget. Nah warung emaknya itu ketemu lagi sama emaknya itu. Kok baru turun jam sekarang gitu? Iya mak, kesorean gitu. Oh gimana di atas? Ya gitu dah mak. Saya diteror banyak macam. Oh emangnya ngelakuin apaan? Ya saya kebelet kencing mak gitu. Oh lagian sih itu saya udah bilangin nggak boleh begini nggak boleh gitu. Terus saya ngelanggar mandi di pos 3 gitu. Oh iya emang nggak boleh mandi di situ tapi saya menggigil gitu. Setelah mandi saya menggigil banget di situ. Terus saya malam digangguin sama makhluk tinggi gede gitu kan. Itu mak mohon maaf mak saya nanya itu yang kemarin saya mau kencing nggak jadi itu ruangan apa ya mak ya? Oh itu ruangan sebelum emak ada itu dari orang tua emak gitu. Oh saya juga nggak berani ngebuka. Oh ya maaf mak ya, saya ngeliat di situ kayak ada apa sih, kayak ada dupa, kayak ada daun-daun kering. Oh ya nggak apa-apa, lain kali tanya-tanya dulu ya gitu. Ya mak maaf ya mak kalau saya lancang gitu. Ya jangan hati-hati. Nah jam 5.15 saya mulai turun tuh bang dari pos 2 pos 1. Ketemu ladang-ladang. Saya istirahat lagi, mulai gelap bang. Saya nggak punya headlamp karena pede kan saya nggak bawa headlamp, cuman lampu tenda 2, nggak bisa nyorot lampu tenda. Udah kemalaman, udah sampai udah maghrib jam 5:30 jam 6 masih di jalan, saya masih di trek dari 2 ke 1 masih di trek. Saya ngeliat ke belakang nggak ada orang, saya sendirian, ya kan? Saya sendirian. Saya berharap batin saya, ini ada ojek kek mau bayar berapa aja saya bayar dah 2 ke 1. Ternyata nggak ada sama sekali bang. Di situ mulai gelap. Saya mulai istirahat, sonjoran. Saya nggak mau maksain fisik saya. Jam 6, 6:30 saya masih di jalur 2 ke 1. Samping-samping sawah. Nah di situ saya, menurut saya gangguan lagi ya kan. Ada motor lewat. Orangnya pakai kacamata hitam, akamsi situ ya kan. Alhamdulillah motor lewat. Pakai sepatu bot ini kan panjang. Mungkin akamsi sini, warga sini. Pak ikut pak. Dia cuman jalan bentar depan saya segini tuh. Lewat lagi. Itu nggak tahu maksudnya apa tuh bang. Itu entah itu manusia, entah itu apa. Itu maghrib. Seperti saya gangguan habis mandi maghrib diliatin sosok merah di atas toilet di situ. Itu posisi maghrib lagi saya. Turun motor ngeliatin. Saya mau ngikut. Dia didiemin. Wah anjir. Itu apa lagi ya? Udah bodo amat. Akhirnya saya jalan lagi. Belum nyampe pos 1 bang. Saya lelah banget. Lemah. Saya fisik, mental, down semua. Compang-camping, celana udah melorot, celana gunung. Ya kan gesper udah nggak ada, saya bawa sampah. Saya nyampe pos 1 jam 7 bang. Ya kan? Itu pun pos 1 nggak ada lampu. Itu gelap banget, saya modal lampu tenda. Jadi sampai pos 1 ada ojek. Karena kan dari basecamp pos 1 ada ojek. Pos 1 basecamp ada ojek. Akhirnya saya ngojek deh tuh. Berapa ojek? 25. Oh yaudah, ada ojek 2 motor. Sepanjang jalan saya ngobrol sama tukang ojeknya. Tadi saya panjang jalan ini sebelum pos 1 ada motor lewat, saya numpang karena saya capek. Tapi dia memandang saya dengan mata yang ketutup kacamata. Saya nggak tahu dia mau tetap main lewat gitu aja. Nggak apa-apa itu wajar, udah biasa kayak gitu mah. Udah diemin aja gitu. Dia cuman tukang ojek bilang ntar sampai base camp mandi ya, bersih-bersih, mandi, wudhu, sholat gitu aja kan dibilang. Udah bersih-bersih gitu, udah yang udah terjadi di atas. Dia kayak seakan-akan tahu apa yang saya terjadi di atas, karena kan akamsi ya kan. Udah apapun yang terjadi di atas, minta maaf gitu. Terus sampai di bawah, syukur aja udah alhamdulillah nyampe. Ya kan, saya nyampe base camp jam 7:30 bang. Mandi, bersih-bersih, tebus KTP saya dengan sampah. Saya istirahat. Nah udah, di situ saya mulai rebahan.
Situ saya ngobrol dengan orang base camp. Udah ngobrol-ngobrol, saya udah. Disitulah pengaman saya dengan nggak ada prepare, mental, fisik dengan seadanya gitu. Cuma pengen ngelihat awan. Oke, diminum dulu silakan. Bang Wildan, silakan. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Wildan saat naik Gunung Cikure Bang ya? Betul. Lewat tapak Gerot gitu kan, yang dimana tadi ternyata Bang Wildan sendirian nih. Sendirian Bang, solo hiking. Solo hiking, Perdana solo hiking? Iya. Oke, mungkin jadi catatan juga nih teman-teman semua kalau mau naik gunung jangan sendirian gitu kan. Takutnya kan tadi kayak Bang Wildan. Betul. Ketika nyasar tuh Bang. Perjabangan. Dari puncak. Duduk, iya, duduk. Situ ya? Karena siasat saya salah milih cabang. Bercabang. Duduk kan. Oh di situ jalur. Siasat saya gitu Bang. Kirain penerabas sana. Ada manusia kayak yang datang gitu kan. Entah naik, entah turun gitu. Ada manusia kayak saya gambling nih. Aduh, saya sempat nangis Bang. Ingat anak gitu kan. Iya. Kok ingat istri sih ya dikit. Iya. Tapi ke anak ya. Iya. Kan biasanya kalau kita naik kan agak melipir jalanan, tapi kalau kita sudut pandang dari atas kan ada jalanan juga tapi lebih cepet gitu kan, tapi agak terjal. Abang lewat situ terus diem aja. Saya udah sempat ke bawah. Udah sempat ke bawah. Gua nggak yakin nih. Nggak yakin. Karena nggak lewat situ pas naik. Ya, karena kalau ngeliat dari sosial media, kalau udah nggak yakin, balik aja ke titik semula. Ya kan? Priwit nggak ada. Untungnya ada pendaki lain. Nah, itu jalur itu Jang. Saya kalau ditanya pendaki lain, malu ya kan? Bang kenapa? Takut tersesat. Malu kita. Iya. Saya tersesat. Tapi antisipasi, wah ini nggak yakin, mendingan ke atas. Iya. Ya kan? Saya diem aja. Bukan jalur sebenarnya. Betul. Padahal kan itu cabangan doang. Iya. Saya kalau ditanya, Bang kenapa? Takut tersesat, malu saya. Malu doang. Oke. Iya. Nah terus kan ini jadi misteri juga yang di pos 2 ada warung, ada tempat kayak WC. Betul. Jadi kayak kotak kecil gitu doang gitu kan Yang mungkin ada yang dari terpal, dari seng, dari apalah banyak kan biasanya tuh. Adat setempat kan, akam itu kita nggak tahu. Junjung tinggi juga lah kita gitu nggak kan. tahu. Gitu. Kepercayaan setempat. Kita kan nggak bisa boleh kan paling benar sendiri. Iya, kearifan lokal juga kita hargai ya kan. Lokal gitu sih. Nah, ya itu menjadikan sebuah ya udah mungkin dari turun temurun kayak begitu ya udah kita sebagai pendatang kan biarin aja deh. Betul gitu, Bang. Kan. Yang penting kita naik gunung turun udah gitu kan Oke, nah terus masalah yang ini Bang, yang kencing tuh. Wah. Ya kan? Kita gimana ya laki ya? Mau kencing di botol kurang muat. Apanya airnya? Apa? Botolnya kan kita harus helmnya. Itulah. Oke, nah kan yang jadi permasalahan tuh gini. Saya cari shortcutnya gitu kan. Paling cepet mana gitu kan. Oke, yang jadi kencing sih untuk cowok nih, dan juga perempuan juga kali kalau naik gunung gitu kan. Kencing sih terserah di mana aja, yang penting jangan di jalur pendakian kan gitu kan. Saya masih jalur pendakian Bang. Wah itu berarti. Gitu. Di atas ada ini nggak? Ada yang ini nggak? Ngeliatin nggak? CCTV. Dan di kucing di jalur pendakian ya kan. Itu takutnya mulai kan teror tuh situ. Teror ya kan. Takutnya pendaki yang istirahat situ nih bawa apa nih ya kan? Asin. Iya kan, bawa siapa ya kan? Takutnya kan mengganggu kenyamanan gitu kan Tapi terlebih dari itu semua ya untuk masalah jenis sebagainya kita kan nggak bisa ngelihat mereka. Betul. Ya kan taunya lagi kuntilan kayak ngopi dikencingin kita nggak yang tahu ya kan. Iya namanya metafisika ada. Iya ya kan maksudnya gitu, tapi kita kan nggak tahu di mana tempatnya kan gitu kan. Kita kan berdampingan Bang sama. Iya kita kan berdampingan juga. Iya nggak ada sekat kan? Iya enggak dong. Oh sekat nih. Kalau sekat. Buka dulu. Ya. Kalau sekat di masjid Bang. Cowok cewek. Kita kan cowok-cowok. Cowok-cowok nggak ada sekat. Iya buka dulu. Gitu. Oke. Jadi kalau emangnya solo hiking boleh sih Bang kalau punya ilmu pendakian yang mumpuni cukup. Kalau saya kan cuman visi misinya foya-foya. Pengen ngeliat awan sama healing ke alam gitu kan. Oke. Tapi Abang Wildan dilihat-lihat kayak Baimong loh. Hah? Kalau lihat-lihat gini dari cara ngomongnya kan Baimong kan kayak agak gitu kan. Begitu. Terus raut wajahnya ininya lama kelamaan. Baim apa Boim? Boim. Boim kan yang film itu tuh. Iya. Yang apa?
Tapi biasanya banyak yang komentar nih, oh mirip nih. Oke, kita balik Terima lagi kasih. ke kondisi yang itu ya. Yang apa kayak denger pasar. Suara kita kebayang sih ketika kita ke pasar pasti agak rame lah. Gitu. Tapi apalagi pasar anehnya itu tradisional ya. suara cowok semua, Bang. Cowok semua. Kan beda cowok cewek, iya kan? Berarti nggak ada pakai skat tuh dia. Ya, kita berdampingan. Iya. Cowok-cowok gitu. Cowok. Saya kan penasaran. Tapi ada suara kayak lagi beli apa gitu. Misalkan nih, bang, kan biasanya kan kalau katanya kalau pendaki ke pasar setan nih dengar kayak suara transaksi pasar setan tuh misalnya, beli. Tapi ini gimana nih gambarannya? Gambarnya sih, weh, lo, Kang, Mas. Sebutin semua. Gitu kan. Pokoknya bahasa Sunda situlah. Gitu. Ya, pokoknya kan itu kan tanah Pasundan. Cukurnya kan Jawa Barat ya kan, Garut. Ya bahasa Sunda gitu. Oke, terus keinget lagi yang di bis tuh yang bapak-bapak ternyata mau jual. Itu. Cincin. Dia bilang kan buat pegangan. Ngasih wejangan tuh apa namanya? Saya udah punya pegangan Pak duit. Kalau ke tanah Sunda hati-hati. Nuhun. Jangan kan ke tanah Sunda, Tanah Abang aja kita hati-hati banyak copetnya. Kita nggak usah jauh tanah Sunda dulu. Tanah Abang aja kita harus hati-hati. Dimanapun kita mau kemana, kita tetap waspada kan. Betul. Gitu kan. Eling lah, Bang. Iya, eling lah gitu kan. Oke. Kan di situ ada larangan dilarang mandi tuh. Betul, Bang, dilarang keras mandi. Oh, dilarang mandi air keras apa dilarang keras mandi? Kalau dilarang mandi air keras, ya setuju. Persuasinya dilarang keras, bawahnya mandi. Oh, padahal di situ ada tulisan kecil tuh air. Dilarang air keras. Oh, nggak ada airnya. Oh, nggak ada. Iya, ada airnya. Tayamum. Mungkin. Oke, di situ juga sebenarnya kalau kita ini nih pakai logika, ya kenapa nggak boleh mandi di situ? Karena dingin ya. Betul, pertama makanya dingin. Kan, terus kan di karena kan tenda kan ketinggiannya kan lumayan tuh. Iya, airnya juga kan dingin. Makanya kan Bang Wildan pas di tenda tuh kayak menggigil kan? Menggigil, Bang. Iya kan? Mungkin efek dari mandi. Mungkin. Bisa jadi logika dulu ya kita logika mainnya. Dulu, betul. Bisa jadi efek dari mandi itu kan kondisi di ketinggian berapa, 1000 sekian, terus air itu pasti dingin ya kan, walaupun kita kondisi gerah tapi kelar itu kan apa namanya dingin juga. Betul. Nah ada tips dan triknya ketika kita mandi di gunung. Apa itu? Biar nggak dingin. Jadi ambil gayungnya, pas kita siram loncat depan, gitu. Itu nggak kena. Nah habis itu udah mandi. Nggak kena. Mendingan wudhu aja. Gitu. Jadi biar nggak dingin gitu, sebar-sebarin aja kemana kayak. Bikin konten dong. Iya kan? Oke. Nah suara pasar itu kira-kira di jam berapa seinget Bang Wildan? Itu setelah ba'da maghrib, Bang. Ba'da maghrib, berarti pasar malam? Setelah, ya kayak pasar malam. Kalau pagi kan pasar pagi. Kalau di dekat Senen pasar baru. Kalau biasa di rumah saya itu pasar kaget, Bang. Pasar kaget, iya, setiap minggu. Setiap minggu ya. Kan pagi tuh minggu. Iya, kayak Car Free Day. Car Free Day, kalau bahasa kota Jakarta kan Car Free Day. Oh, Car Free Day bahasa kotanya. Oh iya. Bahasa yang Tangerang gitu. Pasar kaget. Pasar kaget. Oh iya. Yang Tangerang itu pasar lama. Betul. Tiba-tiba kok ada pasar. Loh, kaget dong. Saya. Oh iya ya. Jadi goib kan, beberapa jam kemudian pasarnya udah nggak ada. Oh iya. Bener kan? Kita bisa lewat situ, nggak ada pasar, pas pagi, loh pasar, kaget. Betul. Pasar kaget. Betul. Iya. Goib nggak, Bang? Goib. Iya kan? Di Karawaci gitu, Bang. Iya. Gitu, tiba-tiba. Jam 10 udah bersih tuh. Udah bersih, lancar lagi perjalanan. Iya. Kaget gak? Goib saya kok. Kaget kan? Tadi ada pasar, sekarang nggak ada pasar. Iya bener. Pasar kaget tuh, goib juga tuh. Tuh kalau orang awam, awas jangan lihat sini. Ada pasar goib. Pasar goib. Bahkan pasar kaget, orang pengen jualan doang. Iya. Oke. Nah, kira-kira yang dugaan orang hilang tuh yang terjadi di sana karena kurang petunjuk apa gimana? Ini kan berbicara yang perempuan yang masalah si Reniko Malasari kalau nggak salah ya. Yang perempuan dari orang Tangerang ya kalau nggak salah. Maaf, Bang. Setelah saya daki, kemungkinan awal 2025 kan di TikTok juga ada cowok yang turun. Oh, si Elang. Ya, Elang. Ketemu berapa hari, akhirnya ada di sungai-sungai kecil kan. Nah, itu kalau nggak salah tuh dia juga diem juga tuh di situ. Di situ ya, tapi yang nggak ditemukan Reniko Malasari itu. Oh, itu nggak ketemu, Bang. Nah, di situ saya sempat ada kepikiran kayak gitu gak? Hilang di gunung. Soalnya kan sendirian nih masalahnya. Amit-amit, Bang. Tapi kan masalah sendirian weekday. Iya. Gitu loh. Saya sampai hampir mau nangis kan, cuman diingat anak. Ya kali gue hilang di hutan, ya kan. Gue masih punya anak 2. Ini cicilan listrik belum bayar. Belum bayar, ya kan.
Bingung Gas saya. habis. Gas habis. Minyak tinggal berapa tetes. Iya. Pusing nggak, beras tinggal seliter. Sempat nangis bang saya gitu. Saya ya gitu. Jadi diem aja udah, tunggu aja ada orang gitu. Iya, dan dibalik itu semua Gunung Cikura ini punya ikonik di puncaknya ya. Kalau gue bilang ikonik ya karena ada orang jualan situ ya. Cuanki gitu kan. Dibuka mah ngebul tapi pas seruput nggak panas. Dingin bang. Dingin gitu kan. Tapi kalau teman-teman semua pagi sekitar jam 5:30 ataupun ya 5:30 jam 6 lah, itu kita lihat bayangan di bawah tuh, bayangan dari Gunung Cikura itu kayak piramid gini nih, lurus banget. Itu bang. Itu cermek kelihatan tuh bang. Iya, cakep banget gitu kan ya. Saya mau ngambil cermeknya, nggak nyampe. Buah. Enggak bang. Buah. Ternyata, oh itu cermek. Gunung Cermek. Kan ada yang bikin konten estetik ya. Itu cermek, itu apa gunung apa, Papandayan ya kan. Abang sempat bikin konten nggak? Halo Neng, saya di pos berapa jam segini. Halo Nak. Saya kan papa muda. Ya kan siapa tahu kan buat ke anaknya kenangan. Halo Nak, papa nyampe di pos 1. Halo Nak, papa sampai pos 2. Enggak bang, Enggak. Saya cuma speechless aja ngeliat awan. Wih, tapi dapat awan ini apa, lautan awan. Ada videonya. Keren nggak? Mau balik lagi sih, tapi harus ramean. Iya, jangan sendirian. Iya. Takutnya kan kenapa-napa kan kita nggak ada yang tahu. Mungkin yang hilang itu kan karena kemarin yang si Elang itu ditinggal temennya. Iya. Dia tersesat. Posisinya kan karena sendirian juga Sendirian kan. Pokoknya juga. sendirian tuh nggak baik. Nggak Terutama baik, ya jomblo juga nggak baik. Makanya kan orang dibilang banyak yang vlogger-vlogger pendaki sendiri. Oh enak nih sendiri. Yang mereka punya ilmunya. Kita nggak bisa ditiru. Nah satu lagi nih yang jadi misteri nih. Tenda hijau. Nah itu tuh Hijau. saya turun pas habis dari summit. Itu tuh udah ganti tenda bang. Apa? Warnanya. Warnanya. Iya. Saya sih nggak nanya-nanya lagi. Gitu. Tapi misterius dah. oh, Gitu. misalkan itu tenda pendaki, ya kan? Pasti kan malam ataupun siang tuh kelihatan nih pendaki yang keluar. Itu ketutup bang. Terus lampu nyala. Lampu nyala. Pasti kan namanya pendaki tuh sekitar jam 6 tuh nggak mungkin tidur. Nggak mungkin. Pasti deh begadang Nikmati dulu, ya, nikmatin, gitu ya. makan-makan, ngerokok, ngopi. Jam 9, jam 10 baru tidur. Nah itu jam 9 itu udah sepi tuh bang. Camping ground pos 3 udah sepi banget. Saya tuh terakhir orang. Karena kan saya demennya bengong aja. Ngeliatin cicilan gue berapa. Baru, oh iya, gajian segini, kurangin ini, kurang. Lah, minus kan gitu. Minus. Biasanya kalau cowok kan gitu tuh, kalau udah punya anak sama istri tuh. Iya. Iya kan? Teman sejati rokok aja. Sama kopi. Kopi. Iya kan? Iya. Oke, teman sejati cowok adalah rokok. Rokok. Kretek. Kretek. Iya. Oke, ini kretek nih. Oh enggak, asam ini. Kretek gitu ya. Oke, nah terus kemudian nih, yang tadi kita dibahas ada satu tempat yang di kayak bentuk kotak tuh kita nggak tahu apa gitu kan. Yang niatnya kan mau kencing, sangkanya kan toilet gitu Oh, ya, kan. betul, Bang. Tapi sebuka kan ada bunga-bunga dan sebagainya. Udah itu menjadikan misteri lah. Kita nggak mau gimana-gimana Nggak lah. mau ganggu lah Ya, nggak kearifan mau ganggu lokal dan ya. kita nggak mau ngejudge itu tempat apalah. Biarin aja di situ. Top pemilik warung juga bilang kan kalau tempat itu dari dulu udah ada. Dulu udah ada dari Ya udah berarti ibu-ibunya. ya semoga tempat itu bukan untuk ritual ke arah setan ya. Iya, Kan gitu betul. aja. Semoga aja nggak Semoga gitu kan ya. Oke. Nah, terus kemudian pas turun kayak apa namanya nggak bawa headlamp dan lain sebagainya, itu kan jadi pelajaran juga. Itu karena kan kepedean saya akhirnya blunder. Turun gelap. Lampu tenda nggak bisa nyorot, seadanya dua. Iya, Gitu ya, kan. lampu tenda kan dia nyebar. Iya. Ya kan, kalau headlamp kan ngefokus gitu Ngefokus, kan. nah, situ. Senter juga sama, nyebar dia. Nyebar. Iya kan? Jadi kalau turun malam bisa diandelin kalau headlampnya itu mati. Betul. Atau penerangan tambahan. Nah, Tapi kalau bawa HP, takutnya kepleset cetak. HP-nya yang kasihan, bukan orangnya. saya cuma jarang buka HP itu, cuman jaga baterai aja bang, buat ngubungin orang rumah. Itu aja. Itu sih. doang ya? Iya. Tapi dari sepanjang jalur Cikuray, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, menurut Bang Wildan sendiri, pos mana yang menurut Bang Wildan ini kayaknya hawanya beda gitu? Hawanya ya? Hawa beda itu dari pengen ke summit bang. Karena vegetasinya tuh pohon tinggi bang. Angin kencang, saya kan naik ke atas. Kabut, angin kencang itu dingin bang. Saya kan 3 layer. Yang itu kan saya yang tahu ilmunya kan 3 layer.
ya kan, bawa baju lapis sama jaket doang, udah gitu. Itu aja masih tembus bang, itu aja. Itu yang paling saya menarik itu di pos 5. Pos 5 yang ya? ada gangguan itu lagi, Jang. Iya. Dan itu jadi misteri juga kan? Misteri juga. Itu siapa? Karena saya sendiri. Ya, terus juga yang kayak niup-niup gini, siapa? Iya. Apa mungkin itu yang di pos 5 kan kira yang tahu, itu misteri. Saya bilang nggak ada tukang sate kok, ada. Oh iya. Ini. Iya juga ya. Bajunya merah yang itu di pos 5. Itu mah pos 3 ya? Pos 3. Yang di pos 5 apa deh tadi lupa? Pos 5 sih cuman suara panggilan Jang gitu aja. Ya mungkin karena kita kecapean, kita teringat sama orang rumah ya kan. Capek bang, lelah bang, saya sendiri. Iya. Akhirnya pelajaran saya bawa carrier segitu nggak semudah apa yang kita lihat di sosial media. Nah, iya. Tapi terlepas itu semua, di Garut tuh ada 3 gunung yang sangat terkenal dan sangat populer bagi kalangan pendaki kan. Kita biasanya sebut tuh Paguci, Papandayan, Guntur, Cikuray ya kan. Itu biasanya jadi favorit pendaki juga tuh, kalau Gunung Gede tuh penuh banget dan pengen nyari suasana yang beda gitu kan ya. Tapi saran gue sih kalau naik ke arah sana jangan naik kereta karena jauh banget. Lama betul. Apalagi pas itu karena nyoba-nyoba lewatnya tuh ke Bandung dulu. Jadi kita berangkat sore sampai situ itu pagi kalau nggak salah deh. Saya sempat saran begitu. Muter tadi. Bandung. Apa nih ya? Jauh lagi. Serayu apa gitu. Budget lagi, muter lagi. Iya, tapi naik ojol mobil. Udahlah. Lebih budget. Sarwa kene. Tapi nyampe Guntur bang malam. Mau saya Guntur. Begitu. Nyampe istirahat, nyiapin fisik, mental, udah gitu aja. Ya apalagi kalau ke arah Garut banyak provider bis ya. Yang gitu. Langsung ke terminal Guntur gitu kan. Enaknya tuh terminal Guntur sama pasar deket bang. Iya, infonya sih segitu aja. Jadi terminal Guntur belakangnya pasar. Tinggal jalan belok. Di situ kita nyari angkot atau angkutan-angkutan yang pasar lain. Kaget. Di situ nggak kaget sih. Ada di situ stay aja. Oh stay, pasar stay. Pasar stay gitu. Oke, ya wis. Sebelum ditutup nih Bang Wildan, kira-kira punya pesan apa nih ke teman-teman semua yang mungkin dalam waktu dekat ini mau naik gunung juga nih? Pesan saya, naik gunung solo hiking boleh, tapi keilmuan mendaki itu perlu perlengkapan, nggak boleh meremehkan lah bang. Terus cari informasi gunung itu tingginya berapa, setiap pos seperti apa gitu kan. Terus tidak boleh menyepelekan budaya ataupun warga akamsi setempat lah gitu. Kearifan lokal bang. Iya. Itu aja. Adat-adat kan kita punya masing-masing kan. Punya belief system masing-masing di situ aja. Kalau nggak percaya udah jangan songong bang. Jangan songong dan sebagainya. Ya udah. Oh ya udah ya terima kasih Bu. Sampai tahu itu info juga kan buat kita. Oh sejarah kayak gini. Oh legenda kayak gini. Oh kearifan lokal masyarakat sini. Betul, bang. Banyakan masyarakat ini kalau penghasilan ininya dari hasil tani dan sebagainya kan jadi wawasan buat kita juga. Antara gitu, Jawa Sunda kan beda-beda kita. Iya, kan? Makanya kalau di Jawa Sunda digabung jadi Jasun. Kalau di Pasar Kaget namanya Jasuke. Saya ngerti bahasa Sunda. Bapak saya Sunda, ibu saya Batak. Sunda Batak? Batagor. Oke. Ya wis lah. Gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Wildan. Kita doakan semoga Bang Wildan sehat selalu Bang. Amin. Panjang umur dan jangan kapok untuk naik gunung berikutnya Bang. Amin. Ya kan? Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Wildan ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Cikuray ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Wildan, thank you banget. Terima kasih Bang. Alhamdulillah. Bungkus.